Masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buronan maling konsentrat emas milik PT Freeport diringkus tim Jatanras Polrestabes Makassar. Kawanan remaja geng motor diringkus polisi saat hendak tawuran di Jalan Poros Blesong, Kabupaten Takalar. Razia badut dan anak jalanan di Kota Makassar diprotes sejumlah warga. Razia badut dan anak jalanan di Kota Makassar diprotes sejumlah warga. Mereka melempari mobil Dinas Sosial Makassar dengan batu hingga berteriak di depan rumah penitipan trauma center agar badut dan anak jalanan yang terjaring segera dilepas. Sejumlah warga melempari mobil Dinas Sosial Makassar dengan batu usai terprovokasi oleh seorang pemuda yang protes razia badut dan anak jalanan di Jalan Adiaksa. Bahkan sebagian warga melakukan pengejaran hingga rumah penitipan trauma center milik Dinas Sosial Makassar di Jalan Abdullah Daeng Sirua. Mereka yang tersulut emosi berteriak di depan pagar meminta badut dan anak jalanan yang terjaring petugas agar segera dilepas. Penyerangan diduga dilakukan oleh warga yang mengaku-ngaku sebagai keluarga dari badut dan anak jalanan yang terjaring razia. Namun saat dipertemukan antara petugas dan orang tua para anak jalanan, tidak satupun pelaku penyerangan yang datang. Kebetulan memang ada beberapa anak jalanan yang kami ambil, kami tertibkan, menaikkan ke mobil. Ada salah satu warga di sekitar lokasi penertiban yang mengaku bahwa anak yang ditertibkan itu merupakan masih mempunyai hubungan keluarga. Apa tindakan dari anggota atau petugas Dinsos pada saat itu, Pak, agar menenangkannya? Ya, kita melihat kondisi di sekitaran penertiban memang sudah banyak masyarakat yang berkumpul untuk menghindari adanya konflik. Makanya kami langsung membawa anak-anak ini yang telah ditertibkan di RPTC di kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Tapi memang Petugas membina badut dan anak jalanan yang terjaring razia dengan mengundang orang tuanya. Setelah penandatanganan tidak akan mengulangi perbuatannya, para badut dan anak jalanan dikembalikan kepada orang tua agar dibina. Petugas Dinas Sosial meminta warga termasuk pengendara tidak memberi uang kepada pengemis dan badut di jalan raya. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi lainnya, ibu-ibu di Kabupaten Baru menyerbu pasar murah yang menjual sejumlah barang kebutuhan pokok di alun-alun. Selain membantu meringankan beban warga, kegiatan ini rangkaian perayaan ulang tahun ke-63 Kabupaten Baru. Usai mengikuti jalan santai perayaan ulang tahun ke-63 Kabupaten Baru, para kaum ibu menyerbu pasar murah di alun-alun. Paket pasar murah bersubsidi itu berisi 2 kg minyak goreng, 1 kg gula pasir, serta 1 kg tepung terigu seharga Rp50.000. Kabupaten Baru menjadi wilayah ke-15 sebagai target pasar murah oleh relawan andalan peduli Sulawesi Selatan. Tujuannya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng menjelang bulan Ramadan. Kami menyediakan 500 paket sembako yang isinya 2 liter minyak goreng, 1 kilo tepung terigu, dan 1 kilo gula pasir. Kalau untuk harganya, Ibu? Kalau harga normal itu 70 sampai 75.000. Kalau yang dijual di sini? Kalau kami jual itu kami jual cuma harga 50.000. Bagaimana tadi, Bu, penjualan? Alhamdulillah dalam waktu kurang 1 jam 500 paket habis terjual karena masyarakat berbondong-bondong kan dengan harga murah dan menjelang hari bulan puasa. Ada 50 paket berisi 2 kg minyak goreng kemasan, terigu serta gula pasir masing-masing 1 kg. Harga minyak goreng kemasan di pasaran mulai merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Kehadiran pasar murah menyiapkan minyak goreng dianggap membantu masyarakat. Bu, bagaimana harga minyak goreng di pasaran, Bu? Sekarang sudah mulai melonjak harganya. Apa susah dapat minyak goreng di pasaran saat ini? Kalau sekarang masih didapat. Cuma harganya yang agak mahal ya. Terbantu nggak dengan adanya pasar murah ini? Sangat terbantu. Rencananya pasar murah serupa digelar di Pangkep dan Luwu untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng murah.
Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Ya, ingin nostalgia mengenang kisah semasa kecil, Anda bisa mengunjungi salah satu mal di Makassar yang sengaja memamerkan barang-barang populer di tahun 80-an. Barang-barang kuno ini diperoleh dari beberapa komunitas hingga tempat khusus yang menjual barang antik era 80-an. Masih ingatkah Anda dengan barang-barang ini? Jangan kaget melihat barang yang ngehits alias populer di tahun 80-an ini. Pengelola salah satu mal di Makassar sengaja memamerkan barang tahun 80-an untuk mengajak Anda bernostalgia. Pengunjung yang hadir pun antusias seolah kembali ke era tahun 80-an. Ya, tidak tahu kalau ada pameran 80-an ini. Tapi memang setelah kami melihat-lihat ternyata memang juga menarik. Ya. Ini mengingatkan juga kita seperti bernostalgia ya waktu zaman 80-an ini kita. Kalau saya sendiri masih kecil ya, mungkin masih SD lah ya di 80-an itu. Apa-apa yang paling menarik pada sini? Ya kayak teleponnya ini kan sudah tak ada kita dapati zaman sekarang ya. Telepon kayak begini nih. Kebetulan kami di rumah juga pernah ada punya kayak begini. Kemudian game-game kayak Sega itu ya, itu juga menarik. Kemudian mobil antik, mainan-mainan, kemudian apa namanya nih, komik-komik ya, majalah-majalah remaja ini juga khas 80-an sekali, jadi menarik. Barang-barang kuno ini diperoleh dari beberapa komunitas hingga tempat khusus menjual barang antik tahun 80-an. Kalau untuk propertisnya, sebagian besar memang kita cari di beberapa tempat, kemudian ada juga barang-barang pribadi dari teman-teman dan komunitas juga yang bersedia untuk menempatkan barangnya di sini. Kemudian ini di luar ekspektasi karena sangat menarik perhatian pengunjung, khususnya kalau kita lihat itu rata-rata memang era-era 80-an yang lahir di 80-70 itu bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak-anaknya justru banyak yang datang. Anaknya main, bapaknya main game, ibunya baca majalah Bobo, dan mereka tuh kayak langsung flashback, ini bacaannya mama waktu kecil, ini gamenya bapak waktu kecil. Jadi memori-memori itu yang mau kita bawa ke sini. Jadi bukan hanya sekedar event, tapi bagaimana pengunjung bisa merasakan experience-nya gitu. Tema tahun 80-an terinspirasi dari Hari Radio Sedunia. Pengelola mal juga menyediakan makanan dan minuman khas tahun 80-an di Makassar. Tema Old Town ternyata menarik perhatian pengunjung untuk mengenang kembali kisah masa kecil dengan berbagai atribut barang lama. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auri Gagustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.